Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda Nula. Saya dari Universitas PGRI Kenjuruan Malang. Pada sore hari ini saya akan melakukan wawancara dengan tema kesulitan dalam belajar. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Pemahaman Individu Teknik dan Tes. Silakan menonton ya teman-teman. Semoga dapat manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Selamat sore untuk kita semua. Saya Hilda Nila dari Prodi Konseling. Pada sore hari ini saya akan melakukan wawancara dengan tema kesulitan belajar. Pada sore hari ini saya ditemani oleh seseorang. Kita perkenalkan dulu ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Godeng Siageo, biasa dipanggil Ensi. Saya dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya dari Flores NTT. Baik, terima kasih ya Nona Ensi yang sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja ke proses wawancaranya. Baik Nona Ensi, kesulitan belajar sering dirasakan semua orang ya. Kesulitan belajar adalah sesuatu kondisi siswa di mana dia belajarnya tidak semestinya, di mana siswa itu sangat mengalami namanya kesulitan karena kurangnya memahami materi yang diberikan oleh guru itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya, baik Nona Ensi, saya mau sedikit bertanya ya. Kesulitan belajar yang macam mana yang sering Nona Ensi itu alami selama ini seperti itu? Mulai dari SMP ya Kak. Kalau SMP dulu kan itu untuk mata pelajarnya itu teknologi ya Kak. Gitu. Dulu itu kan pas SMP itu ada mata pelajaran teknologi, gurunya juga ada, tapi kan karena kendalanya itu di komputer, jadi kami hanya gurunya itu hanya menjelaskan materi saja tapi tidak praktek gitu loh, karena kendalanya itu kan di komputer. Kalau SMA-nya itu sih Kak, ada komputer, ada jaringan ViV juga ada, tapi kurang connect. Terus tapi guru ini ya Kak, guru mata pelajarannya itu tidak ada, mata pelajaran teknologi itu tidak ada Kak. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Katanya itu jaringan juga kurang connect, jadi teknologinya juga, guru mata pelajarannya juga tidak ada pada saat itu. Nah, jadi mata pelajaran apa dan mata pelajaran apa yang Nona Ensi itu menyukai dan tidak menyukai? Kalau untuk SMA-nya sih Kak, saya itu tidak suka matematika, tapi dari SMP saya memang suka PPKN. Gitu. Alasannya kenapa lebih suka PKN dan alasannya mengapa sampai tidak suka matematika? Kalau matematika itu saya tidak suka itu mungkin bukan karena dari gurunya Kak, tapi tergantung dari pribadi masing-masing kan Kak. Mungkin karena saya itu kurang belajar atau malas cari tahu lah mata pelajarannya itu ya. Gitu, Kak. Untuk PPK-nya itu Kak, mungkin karena dari gurunya Kak. Kalau gurunya baik kan ya muridnya juga pasti cepat mengerti gitulah. Kalau misalnya gurunya galak, ya yang ada kan murid juga takut Kak gitu. Oh, jadi menyukai mata pelajaran itu tergantung gurunya ya. Ya, Kalau dia baik, gurunya, ya. mudah tertarik ya. Iya, mudah Kalau dia tertarik. galak, tidak sama sekali tertarik. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau besok-besok kita jadi guru ya harus bisa memahami ya kondisi siswa kita ya. Baik, apakah dengan mata pelajaran yang Nona Ensi tidak suka itu, apakah Nona Ensi itu sampai menyebabkan misalnya tidak mengerjakan tugas seperti itu? Kalau untuk mengerjakan tugas ya Kak, pasti kami kerjakan ya Kak. Walaupun Gitu. tidak menyukai ya? Ya, meskipun kami tidak menyukai mata pelajaran itu atau mata kuliah itu, tapi tetap kami kerja. Karena begini Kak, kalau misalnya kita itu tidak mengerti atau setidaknya kalau tidak mengerti lah pokoknya Kak, setidaknya kita itu mengerjakan PR, karena PR itu kan salah satu nilai gitu Kak, salah satu nilai. Apakah Nona Ensi itu pernah mendapatkan hukuman dari guru seperti itu di sekolah misalnya? Kalau untuk hukuman yang Ringan-ringan ringan, untuk iya sih Kak pernah, tapi
karena terlambat terlambat ke sekolahnya itu makanya hukum. Kalau untuk yang lain-lain sih nggak pernah ya Kak dihukum Oh, tidak pernah karena ya. terlambat. Bagaimana cara sih Nona Ensi itu mengatasi kesulitan belajar yang Nona Ensi alami seperti itu? Eh, Metode atau tekniknya itu seperti apa? yang pertama Kak, kita harus konsultasi di orang tua kan. Karena di sini kan guru pertama yang jelaskan orang tua. Jadi kita harus konsultasi yang mana yang baik gitu. Terus di kakak gitu. Itu saja sih Kak. Tapi Nona Ensi pernah tidak berkonsultasi ke misalnya ke konselor atau ke guru BK untuk mendapatkan layanan itu kan atas kesulitan belajar yang Nona Ensi alami seperti itu? Tidak pernah sih Kak, tidak pernah konsultasi di guru. Itu tidak pernah berkonsultasi itu karena Ensi takut atau memang nggak ada waktu seperti itu? Kayaknya bingung juga sih Kak, antara takut dan itu apa sudah? Nggak ada waktu? Iya, nggak ada waktu ya. Tapi kayaknya bukan takut juga sih Kak, karena memang tidak ada niat mau konsultasi begitu. Tidak niat ya, ingin menyelesaikan iya. sendiri ya. Ya, bagus sekali. Iya. Baik teman-teman, itulah kesulitan belajar yang dialami oleh Nona Ensi ya, bahwa dia itu dulu pernah namanya kekurangan kayak teknologi seperti itu, atau gurunya itu tidak masuk. Dan mengapa alasan bahwa dia itu tidak menyukai mata pelajaran itu, karena ada gurunya ya. Kalau gurunya baik, dia mudah mengerti. Kalau gurunya galak, mungkin sedikit mengerti ya, bukan karena tidak mengerti. Jadi besok-besok kalau kita menjadi seorang guru, ya harus senyum, sapa ya sama siswanya seperti itu. Jadi kesulitan belajar adalah sesuatu keadaan atau kondisi yang siswa itu tidak belajar dengan semestinya. Tapi di sini sangat membutuhkan penanganan dari misalnya orang tua, atau jika orang tua mungkin memang nggak ada waktu, bisa meminta layanan dari BK atau konselor seperti itu. Baik, saya Hildanula pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.